Assalamualaikum, kembali dengan channel Bos di sini di mana di video kali ini kita akan bahas tentang kenapa alasan channel Bos ini tidak melakukan saling kunjung ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin sampai saat ini teman-teman mendengar banyak sekali tips yang terkait dengan bagaimana mengembangkan channel, yang salah satu diantaranya adalah dengan cara saling kunjung antar channel. Nah, ini bisa menjadi satu senjata untuk mengembangkan channel kita, dan kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak views dengan cara yang mungkin lebih cepat ya, dengan cara yang mungkin lebih instan. Tapi dalam hal ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan ketika nanti Anda saling berkunjung antar channel. Tidak menutup kemungkinan kita justru menciptakan yang namanya fake interaction ya. Karena jika Anda pahami dari apa yang sudah dijelaskan oleh YouTube, ini salah satu hal yang harus menjadi perhatian kita adalah interaksi palsu ya. Dalam hal ini YouTube tidak mengizinkan penggunaan metode yang dapat memanipulasi jumlah penayangan, suka, komentar, atau metrik lainnya. Entah itu dengan menggunakan sistem otomatis atau dengan menyuguhkan video kepada penonton awam. Selain itu, konten yang semata-mata ada sebagai bentuk imbalan bagi penonton demi interaksi, penayangan, suka, komentar, dan sebagainya juga dilarang. Nah, ini yang menjadi satu pertimbangan kenapa channel Bos tidak melakukan yang namanya saling kunjung. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa saling kunjung dari pengertian yang diberikan YouTube ini adalah bagian dari interaksi palsu. Kami tidak mengatakan bahwa ini adalah interaksi palsu, tapi dari pengertian ini sangat mungkin jika saling kunjung juga diartikan oleh YouTube sebagai bagian dari interaksi palsu. Dari pengertian ini, saling kunjung ini bisa menciptakan satu fake interaction. Dalam artian Anda sebenarnya saling bahu-membahu untuk mendapatkan views, dan ini bisa terbantu dengan adanya saling kunjung ini. Tetapi di saat yang bersamaan sangat mungkin kita sedang menciptakan satu pola yang termasuk dalam kategori fake interaction atau interaksi palsu. Kemudian ada keterpaksaan kita untuk melihat sebuah video untuk nanti kita bisa mendapatkan keuntungan, dalam arti kita mendapatkan imbal balik berupa views. Dan ini adalah satu teknik ini bisa tergolong pada sebuah teknik yang kalau menurut channel Bos adalah spamming teknik, meskipun bukan spamming konten, tapi lebih kepada spamming teknik. Yang ini bisa sangat berjalan, bisa sangat work untuk satu periode tertentu, karena ini nanti akan masuk ke database YouTube dan nanti akan dipelajari, dan sangat mungkin kalau ini sudah dimantapkan datanya, teknik seperti ini mungkin sudah tidak lagi work untuk Anda jalankan, karena YouTube tahu bahwa ada fake interaction, ada semacam ketidakaslian ketika Anda melihat sebuah video. Nah, yang perlu dipahami adalah kalau Anda pernah beriklan di Facebook ya, beriklan di berbagai macam jasa periklanan, itu ada yang namanya pixel. Ada satu sistem yang men-tracking. Nah, sama halnya dengan sistem itu, maka demikian juga dengan YouTube, bahwa YouTube punya sistem untuk men-tracking baik nanti behavior kita, baik nanti klik yang kita lakukan, baik video-video yang kita tonton. Dah, di sini seringkali kita mengartikan bahwa YouTube hanya melihat apa yang kita tonton. Tapi yang sering kita lupakan adalah behavior kita tercatat oleh YouTube. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa YouTube juga punya sistem tracking yang sama dengan Facebook Ads ya. Karena bagaimanapun YouTube juga adalah merupakan salah satu platform advertising. Yang tentu untuk tidak merugikan para advertisernya, YouTube punya teknologi sistem tracking yang pastinya tidak kalah canggih dengan Facebook. Nah, katakan misalkan sebagai contoh, ketika Anda melihat sebuah video A, ya, di mana kemudian nanti Anda beralih ke video B yang itu sudah Anda rencanakan, ya, dengan pola yang sedemikian rupa, maka mau tidak mau, ya, sistem YouTube itu akan memahami itu. Pada saatnya nanti ini akan terdeteksi sebagai langkah spammer, langkah spam untuk mendapatkan views. Dan yang perlu kita pahami lagi bahwa algoritma YouTube itu lebih kompleks dari yang mungkin kita bayangkan. Jadi dia punya sistem yang sangat-sangat canggih untuk membaca data, untuk mengumpulkan data dari sekian miliar pengguna, untuk nanti dijadikan sebagai pedoman untuk merekomendasikan video. Jadi bukan hanya kita, karena seperti yang mungkin sudah Anda tahu bahwa di luar sana ada jutaan, ada miliaran orang yang menggunakan YouTube. Dan ini menjadi database besar sebagai acuan data untuk nanti digunakan YouTube memberikan rekomendasi kepada para viewernya. Dan sekali lagi, dengan melakukan saling kunjung, ya, dengan melakukan saling tonton video, ini bisa sangat membantu Anda ketika membangun sebuah channel. Tapi
Sangat mungkin juga kalau kegiatan yang kita lakukan, saling kunjung dan saling melihat video masing-masing di antara channel kita, sangat mungkin jika itu termasuk bagian dari teknik spamming, berdasarkan pengertian atau penjelasan yang diberikan oleh YouTube di sini. Meski mungkin juga untuk saat ini, teknik kunjung dan teknik saling nonton video masih belum terdeteksi oleh sistem YouTube. Tapi, sekali lagi, ini menjadi satu alasan bagi channel kami untuk tidak melakukan saling kunjung. Sangat mungkin juga jika saling kunjung ini bisa berimbas sebagai sebuah bumerang, di mana nanti ketika langkah yang sudah Anda lakukan itu terindikasi sebagai bentuk spamming. Dan itu sudah pernah dijelaskan oleh channel yang lain di channel Kotaro Kreatif, di mana di video ini si owner channel ini menjelaskan tentang imbas jika kita melakukan interaksi palsu dalam channel kita. Nah, disinilah kemudian kenapa kita harus dari awal menekankan bahwa Anda sebagai seorang konten kreator itu lebih menekankan pada kreativitas konten, bukan teknik spamming. Ya, meskipun pada akhirnya itu kembali pada Anda, terserah Anda mau lakukan yang bagaimana, tapi dalam hal ini untuk channel bos sendiri, kami mohon maaf tidak melakukan yang namanya saling kunjung atau saling subscribe. Bukan karena apa, tapi karena pada saatnya nanti YouTube akan punya data yang lebih dan pada akhirnya nanti apa yang kita lakukan, teknik saling kunjung yang kita lakukan bisa saturate atau bisa basi, tidak bisa dijalankan dan tidak memberikan impact pada channel kita. Atau lebih parahnya lagi, mungkin channel-channel kita akan ditolak untuk monetisasi. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa channel bos ini tidak melakukan saling kunjung.